Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa uswatan lin nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahimakumullah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita diberi nikmat bisa sholat subuh, sholat yang berat. Orang munafik tak sanggup untuk sholat berjamaah di masjid. Kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan penciri munafik hilang dari diri kita. Shalawat serta salam tentunya akan senantiasa bersyukur limpah kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang telah memberikan jejak untuk kita, jejak yang nampak jelas, dan jejak itu akan membawa pada destinasi akhir yang membahagiakan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah hadirin jamaah sekalian, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah sedang menjejaki bekas perjalanan Rasulullah SAW yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum menyampaikan materi, saya pertama ingin mohon maaf tadi ikut menginap di masjid ini. Jadi ceritanya begini, kemarin pagi itu saya diajak oleh Dr. Tiara Bakhtiar, mungkin di antara Bapak ada yang mengenalnya, ahli sejarah Islam, berkunjung ke beberapa tempat di Tasikmalaya. Saya katakan ya sudah, saya ikut, tapi saya tolong diantarkan sampai ke Cicalengka besoknya, karena harus mengisi acara kajian di Sariwangi karena silaturahmi dengan beberapa pesantren dan lembaga dakwah Islam. Jadi agak telat, jadi sampai ke Cicalengka itu dapat kereta terakhir. Sampai ke Bandung saya pesan Grab 2 kali dibatalkan. Jadi sampai ke sini itu sekira pukul 12:30. Tapi hikmahnya ternyata saya 2 kali dibatalkan oleh driver, dapat 1 orang driver yang ternyata wawasan dakwahnya luar biasa. Jadi belajar ke beliau tentang bagaimana harus berdakwah. Padahal itu seorang driver, tapi sudah sepuh, orang Minangkabau, orang Sumatera Barat. Sampai ke sini, kata beliau, saya itu sering ke masjid ini, sering sholat, kata beliau gitu. Luar biasa. Jadi tadi malam itu saya kuliah ke seorang driver, masya Allah. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian saya juga harus disclaimer, karena nampak dari wajah-wajah Bapak sekalian di sini, ini wajah-wajah orang yang intelek, dan insya Allah terpancar cahaya saya, insya Allah. Saya ini walaupun janggutnya panjang, tapi nggak lebih panjang dari Bapak, ada yang panjang. Saya orang pendidikan, saya pendidikan S1, S2, S3 ini di UPI, dari IKIP ke UPI. Dan bidang saya adalah bimbingan dan counseling. Dan memang selama ini ditugaskan oleh kampus kami, dan juga kebetulan saya aktif di PERSIS gitu. Jadi
istilahnya memberikan hal ihwal pembinaan keluarga, pendidikan Islam, dan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perilaku. Karena memang kami bergerak di bidang psikologi, counseling. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan persoalan keluarga, saya ingin bercerita dulu. Karena sering mengkonseling beberapa kasus itu, menggambarkan situasi yang entah ini situasi yang masih dianggap wajar atau memang sudah membahayakan. Begini Bapak sekalian, suatu hari saya ditelepon oleh seorang kepala sekolah. Sekolah ini boarding school, di siswanya ini diasramakan. Saya ditelepon, Pak, saya mohon bantuan, katanya ini ada santri kami yang bermasalah. Lalu saya ke sekolahnya agak jauh dari kota, di pinggiran kota Garut, dekat perbatasan kota lain, gitu ya. Terus saya sampai ke sana, ngobrol dengan kepala sekolah menceritakan kasusnya begini. Saya selama mendengarkan kasus dari kepala sekolah ini terbelalak. Pak, ini betul terjadi di sekolah ini? Betul Pak. Makanya saya mohon minta bantuan Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya bilang, santrinya sekarang ada di sini. Ada. Saya katakan, tolong siapkan sebuah ruangan yang tidak terakses oleh yang lain. Baik, kami dipertemukan di sebuah ruangan dekat perpustakaan. Terus siswanya itu dipanggil, mungil. Santrinya itu mungil. Sekira kelas 7, kejadiannya beberapa tahun yang lalu sebetulnya. Tapi masuk wilayah pasca Covid. Lalu dengan, tentu kalau dalam dunia konseling itu ada tahapan, teknik tertentu. Kita ngobrol panjang lebar, sudah ada waktu yang tepat untuk masuk ke kasusnya. Saya bertanya ke anak ini, saya sebut namanya. Dia bertanya, kok tahu nama saya? Tahu dong, biasa sambil ngobrol. Jadi betul kamu melakukan itu? Saya katakan begitu. Iya Pak. Berapa kali? 2 kali, 3 kali katanya. Di mana? Di kelas. Kata dia begitu. Kapan? Waktu itu sedang olahraga, saya ikut ke lapangan, tapi setelah itu ke kelas dan melakukan itu. Betul, iya. Ada misalnya ada? Tidak ada. Ada, kata dia itu. Siapa yang menyaksikannya? Suaminya. Kata dia suami. Saya tidak percaya. Bagaimana percaya? Lihat nih, tangan saya penuh dengan cakaran-cakaran. Bapak tahu apa yang terjadi? Dia memperkosa kucing. Jadi ada kucingnya kucing hamil lagi. Melakukannya 3 kali dan ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikannya? Suami kucing itu. Jadi kucingnya kucing hamil. Si kucing hamil ini punya suami, kadang-kadang gitu ya. Itu disaksikan oleh, Masya Allah. Yang jadi persoalan adalah dia sama sekali tidak merasa berdosa. Saya coba sampaikan tentang neraka, bahwa ini dosa dan lain sebagainya. Namanya otak bagian etik normanya itu sudah berfungsi, sudah rusak. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan lain sebagainya, akses terhadap pornografi, baik gambar maupun video, daya rusak terhadap otaknya itu jauh lebih besar daripada metafetamin atau narkoba. Lalu saya telusuri apa yang melatari sehingga terjadi perilaku itu pada anak tersebut. Saya tanya dan lain sebagainya. Ternyata dia itu
mulai mengakses perilaku orang dewasa ketika belajar online di awal COVID. Gitu Pak. Kan dulu waktu awal COVID semua sekolah diliburkan dan belajar di rumah melalui gadget. Anak ini orang tuanya orang yang mampu, pengusaha. Tapi kedua orang tuanya baik ibu dan ayahnya sibuk. Di rumah hanya ada pembantu. Saudara yang lainnya pun sama sibuk. Dari pukul 7:30 ya kalau waktu itu COVID itu jam 8, 7:30 dia belajar sampai pukul 11 dengan gurunya via gadget. Lalu setelah itu dari pukul 11 sampai datang orang tuanya, dia berselancar masuk ke sana ke sini dan lain sebagainya, dan melalui pintu game, situs-situs games, dia menemukan, kalau dalam bahasa Inggris, how makes a baby, bagaimana cara membuat bayi. Di sana dia belajar tentang itu. Dan yang dipersoalkan adalah dia sukanya kepada wanita hamil. Jadi setiap ada wanita hamil, kata dia merasa rangsang, katakanlah begitu. Saya tanya, tahu neraka enggak? Enggak. Mau enggak sekarang dicoba panasan neraka? Saya nanti bawakan bensin, lalu kamu bakar tangan kamu. Mau enggak? Enggak. Karena dia begitu. Yang dia takut hanya satu, takut ibunya tahu. Kalau ibunya tahu, nanti saya katanya nggak dikasih jajan. Itu sederhana, karena memang anak kelas 7 di awal kelas 8. Nah, ibu sekalian, ini persoalan penting. Apakah ini sesuatu yang dianggap masih wajar atau sudah membahayakan? Karena akhirnya saya merekomendasi anak ini untuk diskorsing 6 bulan. Apa masalahnya? Masalahnya itu selama dia proses counseling itu garuk-garuk terus. Saya tanya kenapa? Ini gatal Pak. Jadi di seputar dari pusar ke bawah ke di atas lutut itu sudah penuh dengan nanah. Saya katakan di kepala sekolah, ini skorsing, dia harus ke dokter, juga harus ke psikiater atau paling tidak psikolog. Ini harus terapi, ini sudah terganggu kejiwaan. Hadirin jemaah rahimakumullah, kondisi yang lebih parah, terutama paparan LGBT, luar biasa. Sekarang anak-anak itu sudah mulai menganggap wajar dan menjadi solusi ketika misalnya oleh orang tuanya nggak boleh pacaran dan lain sebagainya, akhirnya larinya di sana. Nyaman dengan berbagai buayan, berbagai kata-kata mutiara yang mengarah pada, ya sudah, kita bisa bercinta dengan cara yang kita suka. Nah gitu ya, cinta kepada sesama jenis. Beberapa orang sudah pernah di counseling dengan oleh saya tentang paparan LGBT ini. Ini penyakit sosial, penyakit yang ditularkan dari interaksi. Jadi kalau ada yang kalau orang Sunda itu bilangnya banci, seringkali kan itu diguyoni, padahal itu proses menularkan itu. Jadi ini bapak sekalian, kondisinya sudah entah saya mengatakannya ini ada pada tahap memang harus intervensi dari pemerintah dalam bentuk regulasi dibuat seperti itu. Apalagi tingkat ada riset bahwa ternyata 67% anak SMP di Indonesia ini sudah tidak perawan lagi. Nah, ini kan persoalan yang bagaimana kita akan membawa mereka pada generasi yang kuat untuk memperjuangkan din ini, sementara mereka sudah dilemahkan. Nah, ini jamaah Allah, hari ini pemerintah memang ada perhatian, tapi belum pada taraf regulasi yang membuat kita nyaman. Sebetulnya belum ada regulasi yang paling tidak itu sudah masuk pada bagaimana kurikulum di sekolah,
kurikulum di madrasah, kurikulum di level-level sekolah yang lain didesain supaya bisa membuat mereka kuat, tidak menjadi istilahnya sekarang itu ada yang disebut dengan generasi strawberry. Indah tapi rapuh. Strawberry itu kan begitu ya, indah dipandang tapi mudah meleleh, mudah hancur. Gambaran generasi kita itu disebut dengan generasi strawberry. Sekarang ada yang disebut dengan oleh pemerintah dikembangkan disebut dengan deep learning. Deep learning itu apa? Kurikulum belajar atau kurikulum mendalam. Katanya deep learning ini efektif untuk bisa menguatkan para siswa. Syaratnya harus 3. 1, deep learning ini harus bermakna. Yang kedua, harus disadari bahwa sedang belajar. Anak harus paham bahwa mereka sedang belajar. Yang ketiga, harus menyenangkan. Saya di 2 pekan ini sedang menulis dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bahwa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam hal pengembangan kurikulum. Kalau mau diberi judul, kira-kira tema kita di pagi hari ini adalah salah satu kita belajar kepada seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim AS, mumpung sedang dalam masih suasana Dzulhijjah. Deep learning ala Nabi Ibrahim. Deep learning ala Nabi Ibrahim. Ini yang kita akan belajar dari Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendidik anaknya, istrinya, keluarganya, masyarakatnya supaya menjadi masyarakat yang kuat, kan begitu ya? Kuat dalam pengertian tauhidnya, kuat dalam pengertian pribadinya, sehingga Allah ridha kepada kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita belajar dari Al-Quran tentang Nabi Ibrahim, namanya dulu saja ya. Ini ada yang unik. Nabi Ibrahim AS itu, atau kalimat Ibrahim, atau kata Ibrahim, atau lafaz Ibrahim, itu disebutkan sebanyak 68 kali dalam Al-Quran. 15 diantaranya itu disebutkan di surah Al-Baqarah. Sisanya di surah yang lain. Kalau kita merujuk Al-Quran, nanti Bapak buka Al-Baqarah, Quran halaman ke-19 di ayat 124, itu ada ayat yang menyebutkan lafaz Ibrahim pertama dari Al-Quran. Jadi kalau buka dari halaman pertama, itu di halaman 19 ayat ke-124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Itu adalah kalimat Ibrahim pertama dalam Al-Quran, disebut pertama kali dalam Al-Quran. Yang terakhir, yang ke-68 ada di mana? Di surah yang biasa dibaca oleh imam salat Jum'ah atau witir, surah Al-A'la. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu kata Ibrahim, kalimat Ibrahim yang terakhir di dalam Al-Quran. Tapi hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang ajaib dari kalimat Ibrahim di dalam Al-Quran ini. Yang 15 kata atau lafaz di surah Al-Baqarah itu penulisannya berbeda dengan sisanya di surah yang lain. Jadi yang 15 ini huruf ya-nya hilang, tapi dibacanya sama Ibrahim. Mengapa penulisan lafaz Ibrahim di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah sebanyak 15 kali huruf ya-nya hilang?
Sedangkan di surah-surah yang lain iya-nya ada. Dalam Mushaf Madinah penggantinya itu Ibrahim, tapi iya-nya hilang, cuma ada seperti huruf alif kecil disimpan di bawah garis lurus. Dibacanya sama. Mengapa begitu? Ini ada penjelasan. Al-Kisai dan Ibnu Taqwan, kalau kita belajar qiraah sab'ah, membacanya tidak Ibrahim, tapi membacanya Ibrahim. Bukan Ibrahim, tapi Ibrahim. Ada beberapa penjelasan ulama tentang mengapa penulisannya berbeda. Nah, ini ada salah satu ulama tafsir kontemporer yang menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah, salah satu keutamaan surah Al-Baqarah menceritakan surah yang menceritakan banyak sekali tentang Bani Israel. Awal Al-Quran itu menceritakan kisah manusia-manusia zaman dahulu itu Bani Israel. Dan orang-orang Bani Israel kalau dirujuk ke atas, kakek moyangnya ini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini punya dua putra, ya, punya dua istri dan punya dua anak. Walaupun ada yang menyebutkan istrinya 3. Putra beliau itu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Yang lahir lebih dahulu Nabi Ismail, lalu Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya putra, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya putra, banyak putranya, berapa jumlahnya? 12. Nabi Yakub ini punya sebutannya adalah Israel. Jadi anak keturunan Nabi Yakub adalah disebut Bani Israel. Banyak para nabi yang oleh Allah utus dari Bani Israel ini. Cuma Bani Israel ini bebal, pintar tapi bebal. Setiap diberi nabi, minta nabi, tapi untuk dibunuh bukan untuk ditaati. Dari Bani Israel ini yang paling akhir dan Nabi Isa alaihissalam. Dari garis Nabi Ismail alaihissalam tidak ada yang nabi kecuali Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih, ada yang menyebut 560 tahun, ada yang menggenapkan 600 tahun, dan itu disebut dengan masa kekosongan dari kenabian. Nabi Isa sendiri itu usia dakwahnya, masa dakwahnya 3 tahun. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di usia 33 tahun. 30 tahun diangkat Nabi, 33 tahun diangkat. Jadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit keempat. Nanti akan turun lagi di akhir zaman. Nah, di rentang antara Nabi Isa alaihissalam diangkat sampai Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terlahirlah banyak ahli-ahli yang disebut oleh kita filosof. Sebagian orang mengatakan filosof-filosof ini adalah Nabi juga. Nabi juga. Nah, ini jamaah rahimahullah. Keutamaan kembali ke tadi, keutamaan surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang Bani Israel. Bani Israel ini menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjelaskan mengapa penulisan Ibrahim di surah Al-Baqarah iya-nya hilang. Ada yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah Allah berkehendak ingin meyakinkan Bani Israel
bahwa Ibrahim itu yang engkau agungkan, yang engkau sebut sebagai nenek moyang dengan kebangganya itu, ajarannya sama dengan Muhammad yang engkau tolak ajarannya, yang kalian tolak ajarannya. Bani Israil itu kan orang-orang, dan salah satu anak yang dominannya orang yang keturunan Yahuda, yang disebut dengan Yahudi, dominan, anaknya banyak, pintar, sehingga seolah-olah Bani Israil itu adalah Yahuda ini adalah Bani Israil. Walaupun memang banyak juga ada di antara Bani Israil yang mengimani ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi umumnya mereka menolak Nabi Muhammad SAW, menolak Al-Quran, sehingga mereka dikufurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlul Kitab yang dikufurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak bahwa, hai Bani Israil, Muhammad yang engkau tolak ini, yang Quran yang engkau tolak ini, dalam kitab Al-Quran disebut Ibrahim yang engkau banggakan itu adalah Ibrahim yang engkau banggakan itu. Jadi Ibrahim adalah sama ajarannya dengan Muhammad yang engkau tolak itu. Nah ini sebagian mufassir kontemporer menafsirkan maksud hilangnya ya penulisan di surah Al-Baqarah itu demikian. Nah itu jawaban Allah. Ini sebagai wawasan saja untuk kita tentang Nabi Ibrahim AS. Nah kaitan dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita di era yang tadi disebutkan, sepertinya sudah harus ada intervensi dari pemerintah dengan regulasi yang betul-betul ketat sehingga anak-anak kita ini bisa terjaga dan kuat. Baik, kita rujuk saja ayat yang tadi dibaca di awal di Al-Baqarah ayat 124 di halaman 19. Kita ambil konsep ini sebagai pijakan kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita sebut anak-anak itu begini Bapak, hadirin jamaah sekalian. Kalau disebut anak didik, bayangan kita itu di sekolah. Ada guru, ada siswa, ada murid, ada peserta didik. Saya lebih suka menyebut murid. Saya secara pribadi lebih suka menyebut murid. Mengapa? Murid itu dari bahasa Arab. Jadi kata aroda, yuridu, irodatan, muridun. Aroda itu artinya apa? Kahayang gitu. Orang berarti punya kehendak, cita-cita. Ada gairah orang untuk ketika ditanya, apa yang kamu mau? Aku ingin itu, ingin itu, ingin itu. Kalau ada anak ketika ditanya, saya ingin jadi itu, ingin jadi dokter, ingin jadi itu, bagus berarti. Karena dia punya visi hidup ke depan gitu. Daripada anak yang ketika ditanya, kamu jadi apa? Nggak tahu ya. Ketika ditanya, kamu yang mau jadi apa? Aduh, nggak tahu, bingung. Berarti dia tidak punya visi ke depan dalam hidupnya. Jadi kalau ada anak ditanya, ingin jadi dokter, kadang tidak masuk akal ya. Aku mah ingin sampai ke matahari. Ada, nggak apa-apa, karena itu bagus itu. Dia punya visi tentang masa depannya, begitu. Murid itu adalah dari bahasa Arab artinya seseorang yang punya kahayang, punya keinginan. Gitu. Murid. Makanya dalam beberapa kitab matan ilmu yang baik tajwid dan lain sebagainya, itu para ulama salafus saleh menyebutnya dengan murid. Ya, murid bukan talib tapi murid. Kenapa? Karena orang yang belajar itu harus punya kahayang istilahnya, dia punya keinginan, harus punya cita-cita. Begitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, murid kita itu jangan hanya dibayangkan di sekolah. Orang tua, ayah dan ibu hakikatnya guru bagi anaknya. Karena anak akan belajar dari apa yang ayah ibunya lakukan, ayah ibunya katakan. Bahkan interaksi antara ayah dan ibu sebetulnya proses pembelajaran untuk anaknya. Bahkan itu terjadi sejak
sejak masa dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan. Konon para psikolog modern terus mencari tahu masa apa yang paling berpengaruh terhadap perilaku manusia hari ini, terhadap kepribadian manusia hari ini. Konon dulu ada yang disebut dengan the golden age, masa keemasan, usia 3 sampai 7 tahun. Ketika anak dibelajarkan di usia itu, nempelnya itu kuat sekali. Diberi lagu barat, hafal anak-anak itu. Dengar murotal, hafal dia. Jadi ketika dibacakan ayatnya, lafaznya nggak bisa baca. Tapi nempelnya luar biasa. Itu anak-anak kita. Tapi kemudian para psikolog, para ahli pendidikan, psikologi pendidikan ini penasaran, adakah masa yang lebih kuat mempengaruhi perilaku anak-anak kita, termasuk kita dulu. Ternyata 9 bulan di dalam kandungan itulah masa yang paling kuat berpengaruh terhadap tingkah laku kita, bahkan sampai hari tua. 9 bulan dalam kandungan. Ini masa yang paling kesempatan emas untuk mendidik anak-anak. Di Mauritania ini Afrika Barat ya, di ujung barat Afrika, ada sebuah negeri namanya Mauritania. Karena Afrika, laki-laki perempuan kulitnya hitam. Tapi para ulama, para masyayikh di Saudi Arabia, kalau ada mahasiswa dari Mauritania, takrib, angkat topi, hormat. Kenapa? Karena hafalan Quran dan hafalan hadisnya kuat mereka. Kuat sekali hafalan Quran dan hafalan hadisnya. Syekh Asy-Shinqiti itu penulis tafsir Quran bil Quran. Orang Shinqiti. Ada di mana? Di Mauritania. Ada sebuah riset, mengapa pemuda-pemuda Mauritania ini sangat kuat hafalan Quran dan hadisnya. Ternyata, hadirin jamaah rahimakumullah, mereka itu wanita-wanita di sana, walaupun hitam-hitam, tapi mereka berjilbab. Kalau tahu mereka hamil, maka tidak ada hari-hari yang mereka lakukan. Tentu setelah mengurus keluarga, cuci piring, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Membaca Al-Quran dan berdialog dengan bayinya yang sedang dikandung itu dengan Al-Quran. Diajak untuk ibadah ketika sudah 120 hari, ketika mau sholat diomongi gitu, ya sholat yuk, gitu kira-kira gitu lagi gitu ya. Ayahnya juga sama, membacakan Al-Quran untuk bayi yang sedang dikandung oleh ibunya. Itulah ternyata kunci. Anak-anak yang lahir di Shinqiti itu, di Mauritania, banyak yang kuat hafalan Qurannya karena sudah dididik sejak dalam kandungan. Di kita, ibu-ibu yang hamil ini sehari-harinya yang ditonton novel-novel, film-film sinetron yang berbau horor, yang berbau melankolis. Jadi kalau anaknya lahir cengeng, lemah, wajar. Karena yang didengar dan diakses oleh ibunya sejak dalam kandungan yang begitu. Belum lagi pertengkaran suami istri. Kadang-kadang suami ketika marah kepada istri itu, kata-kata kotor yang keluar, mungkin anjing, mungkin goblok, mungkin tolol dan lain sebagainya. Dan itu diakses oleh bayi ketika dalam kandungan. Karena 120 hari itu sudah berfungsi telinganya itu, pendengarannya. Jadi apa yang didengar? Musik dan lain sebagainya terakses oleh bayi. Jadi ini penting bahwa semua kita adalah guru untuk anak-anak kita, termasuk tokoh masyarakat. Jadi bukan hanya guru di sekolah, orang tua di rumah, kakek nenek juga sama. Kepada cucu itu sayangnya luar biasa, marahnya susah. Terus lah. Betul nggak? Jadi mau marahi. Kalau dulu anak kita kalau jengkel itu kadang
dicepret gitu. Tapi ke cucu berani nggak? Rasanya tidak akan berani seorang kakek memukul cucunya. Pemanjaannya luar biasa, melebihi ayah dan ibunya. Apakah ini ada pengaruhnya terhadap tingkah anak? Boleh jadi. Boleh jadi. Nah, ini juga, jadi kakek nenek juga guru untuk cucunya. Karena dia berinteraksi. Tokoh masyarakat juga sama. Tokoh masyarakat adalah guru untuk anak-anak di sekitar. Makanya pendidikan dalam Islam itu harus komprehensif, semua unsur. Keluarga, sekolah, masyarakat harus sepakat, terlibat satu visi, satu misi. Karena seringkali anak disekolahkan di sekolah Islam terpadu, dididik tentang tauhid, dididik tentang adab dan sebagainya. Tapi di rumah dihancurkan oleh orang tuanya. Anak-anak di sekolah diajarkan tentang jangan menyekutukan Allah, jangan takut hantu, jangan takut hal-hal yang berbau horor. Tapi ke rumah ibunya sedang nyetel sinetron horor. Ayah yang mengatakan kalau menakut-nakut itu, jangan takut ada hantu. Padahal sekolahnya dibangun untuk dia takut, jadi bangunannya nggak jadi gitu. Atau ayah atau ibunya takut hantu juga gitu, mau ke jamban tengah malam nggak jadi karena nggak ada yang retak-retak di jamban. Ini satu visi, satu misi, satu tujuan, rumah, sekolah dan masyarakat. Penting sekali. Supaya anak itu kemana-kemana dia mendapatkan modeling yang benar dalam berislam, dalam bertauhid, dalam meniti kehidupan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada ayat di surah Al-Baqarah 124 di halaman 19, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu imam linnas untuk manusia. Persoalannya adalah mengapa Allah menggunakan kalimat atau lafaz imam untuk Nabi Ibrahim sebagai seorang pemimpin bagi manusia. Ada rahasia di balik itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kata imam itu akar katanya adalah amam. Makanya imam di depan. Amam itu artinya di depan. Kalau imam di belakang nggak akan disebut imam. Karena imam itu adalah amam. Seakar kata dengan amam di depan. Kecuali kalau imam perempuan. Kalau perempuan berjamaah, imamnya di tengah sejajar dengan makmum. Tapi kalau laki-laki di depan imamnya, begitu. Maksudnya apa? Kalau ada orang tua, guru, berkarakter imam, maka dalam proses kepemimpinan pembelajarannya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, dia akan menjadi orang yang terdepan dalam segala kebaikan. Karena imam itu dipilih dengan keutamaannya. Paling banyak hafalan, paling enak bacaan, paling fakih dalam masalah syariah, kan begitu ya? Imam dipilih karena dia yang terbaik dan terdepan dalam kebaikan. Makanya kita kalau menjadi seorang orang tua, pendidik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maka kita harus terdepan dalam kebaikan supaya dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak akan melihat modeling, contoh. Wah, ini Pak Ustaz ingin menjadi seperti Pak Ustaz gitu. Kalau ada anak, Bapak, aku ingin menjadi seperti Pak Ustaz, bacanya enak, bacanya bagus, hafal Quran. Masya Allah. Aku ingin seperti kakek itu. Apa? Kalau sholat berjamaah selalu hari paling awal gitu. Masya Allah kan gitu ya. Aku ingin jadi seperti paman itu. Apa? Kalau setelah sholat itu suka baca Quran misalnya gitu ya. Itulah yang harus kita
kembangkan di dalam jiwa anak-anak kita. Kita harus menjadi imam untuk mereka, terdepan di dalam kebaikan, terdepan dalam memberi contoh bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata imam juga seakar kata dengan apa itu? Itu artinya adalah ibu. Itu artinya ibu. Ibu, ummi kan itu, ummi ibuku. Seorang ibu adalah seorang wanita. Seorang wanita pasti punya rahim, ruang yang luar biasa untuk apa? Menebarkan kasih sayang. Tidak ada wanita yang tidak punya rahim. Dan rahim itu adalah ruang kasih sayang. Makanya seorang pendidik yang berkarakter imam, modal utamanya adalah kasih sayang. Coba kita analisis surah Al-Rahman. Al-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ayat kedua tuh 'allama, khalaq, ayat tiganya 'allama. Tapi diawali dengan kata Ar-Rahman. Apa maksudnya? Kalau kita tadabburi, 'allama, khalaqa, 'allama. 'Allama mengajar, mendidik. Khalaqa menciptakan, Allah yang menciptakan. Tapi proses penciptaan oleh Allah itu tentu ada peran orang tua di sana. Sehingga dalam proses perjalanan manusia itu setelah diciptakan, ada orang tua mengasuh, membimbing, mendidik, memberi makan. 'Allamahul bayan, 'allama lagi. Kenapa? 'Allama, khalaqa, 'allama diawali dengan Ar-Rahman. Artinya apa? Setiap kita, orang tua, ayah, ibu, para pendidik, para guru, para tokoh masyarakat, para ulama, dalam mendidik, mengajar generasi kita itu, modal utamanya itu harus nyamahan, harus kasih sayang. Ya, lihat anak tidak bisa ngaji, kita ajari ngaji, kita beri fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sayang kalau ada anak yang tidak tahu ternyata siapa Tuhanmu, bingung dia bertanya, beritahu. Sayang ketika anak di waktu sholat dia tidak sholat, karena sayang kita ajak sholat yuk sholat, tapi dengan bahasa cinta. Jadi inilah bahwa kita kalau mau belajar dengan deep learning, mengajarkan deep learning kepada anak-anak, kitanya ini, pendidiknya ini harus menjadi imam, orang yang berkarakter imam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sudah satu syuruk ya, sudah masuk. Baru satu ayat, masih banyak tentang Nabi Ibrahim ini. Tapi paling tidak hari ini mari kita sama-sama memperbaiki diri, menjadikan kita, walaupun kita bukan guru di sekolah, tapi hakikatnya kita pendidik di rumah dan lingkungan kita. Perilaku kita akan ditiru oleh anak kita, kata-kata kita akan diserap oleh anak. Jadi hati-hati bertingkah, hati-hati berkata-kata. Karena ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid mengencingi guru. Jadi ada sebuah riset di UPI, risetnya ini, bahwa semua persoalan tentang prestasi, kenakalan remaja, masalah sosial anak-anak itu ternyata semua bermuara bukan pada materi pelajaran, tapi pada kepribadian guru, termasuk kita sebagai orang tua, saya sebagai ayah, istri saya sebagai ibu, bapak sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai nenek, berpengaruh. Oleh karena itu, mari kita tekadkan hari ini, saya harus jadi imam untuk anak-anak kita. Imam itu apa? Terdepan dalam kebaikan, dari model terbaik bagi anak-anak kita, supaya mereka bisa mencontoh. Oh iya, ini contoh untuk meniti kehidupan ini, ingin seperti bapak ini, seperti kakek ini, seperti paman ini,
seperti om ini. Begitu ya. Baik. Hadirin jamaah Allah, satu saja pesan di hari ini, kita harus menjadi yang terdepan dalam kebaikan supaya dicontoh oleh anak-anak kita. Bukan hanya anak cucu kita biologis, tapi anak-anak di sekitar itu anak kita juga. Rasulullah SAW sangat perhatian kepada semua anak-anak. Masya Allah, Rasul itu perhatiannya luar biasa. Yang rahmat. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh hari ini memberikan ada faedah-faedah yang bisa diambil, dan ini menjadi bekal kita untuk nanti disampaikan kepada istri, kepada anak-anak kita, ya, buat cucu kita. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.